Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggota saya, Siva Eka Yulianti, dan rekan saya yaitu Muhammad Rizky Mulyadi. Kami dari program studi ilmu pemerintahan semester 3. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Ekologi Pemerintahan yang diampu oleh Ibu Mira Andriani SIP MSI, yaitu tugasnya untuk membuat video presentasi. Maka dari itu, kami membuat konsep yaitu video pembelajaran yang bertema faktor eksternal sistem pemerintahan yang terdiri dari sosial, budaya, dan agama. Baiklah, mari kita mulai pembelajarannya. Pengertian faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya adalah nilai, norma, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, serta karakter masyarakat yang mempengaruhi bagaimana pemerintahan berjalan. Pepatah, lain lubuk, lain ikannya, menggambarkan bahwa tiap daerah punya aturan dan budaya pemerintahan yang berbeda. Sosial budaya dalam era desentralisasi. Setelah desentralisasi luas Undang-Undang 1945, banyak daerah mulai membangkitkan kearifan lokal, seperti pakaian adat, bahasa daerah, tradisi lokal dalam pelayanan publik. Di sini, pemerintahan daerah berusaha menunjukkan identitas daerahnya. Globalisasi vs lokalitas. Menurut Naisbitt, di era globalisasi masyarakat ini, diantaranya think globally, act locally, dan think locally, act globally. Artinya, masuk ke dunia global tapi tidak meninggalkan jati diri budaya lokal. Bella juga menekankan pentingnya diglobalisasi, yaitu menguatkan budaya lokal agar tidak terserap arus global. Contoh kebijakan budaya lokal. Di tahun 2013, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mewajibkan pegawai Pemda memakai pakaian adat Betawi saat hari Rabu. Di sini, berarti banyak daerah lain menerapkan hal serupa untuk memperkuat identitas budaya. Dalam penjelasan Undang-Undang 1945 disebutkan, kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Keberagaman suku bangsa Indonesia. Menurut World Factbook, keberagaman suku bangsa di Indonesia ini diantaranya ada Jawa 40,6%, Sunda 15%, Madura 3,3%, Minang 2,7%, Betawi 2,4%, Bugis 2,4%, dan banyak suku lainnya. Kurang lebihnya ada di nilai 29,9%. Lingkungan hukum adat. Menurut Van Vollenhoven menyebut ada 19 lingkungan hukum adat seperti Aceh, Minangkabau, Bali, Lombok, Jawa, Madura, Kalimantan, Maluku, Papua, dan lain-lain. Ada beberapa adat juga yang masih kuat, diantaranya Minang, Bali, pedalaman Papua, dan Kalimantan. Sementara di kota, lingkungan hukum adat mulai pudar karena globalisasi. Pentingnya pemahaman sosial budaya. Dalam ekologi pemerintahan, aktor pemerintah wajib memahami budaya masyarakat tempat mereka bekerja. Jika salah memahami, berarti pelayanan publik bisa disebut gagal. Muncul adanya konflik, dan kinerja pemerintah menurun. Maka dari itu, kuncinya harus dalam budaya lokal, digunakan sebagai modal memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Contoh aktual kerja bakti Jokowi. Di tahun 2013, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Jakarta kerja bakti mingguan. Menurut Ferdinand Tanias, Kemenschaf, dalam kurung paguyuban, hubungan erat kekeluargaan biasanya di desa. Dan Gesellschaft, dalam kurung pentembayan, hubungan formal individualitas umum di kota. Yang ingin disampaikan bukan sekedar hadir fisik, tetapi kesadaran kebersamaan di antara tengah kehidupan kota yang individualistik. Perbedaan sosial budaya desa dan kota. Di desa adanya komunal, saling mengenal, gotong royong kuat. Kalau di kota adanya heterogen, individualistik, hubungan lebih formal. Karena itu, pejabat pemerintah harus menyesuaikan
komunikasi, dan pendekatan program berdasarkan karakter masyarakat yang dilayani. Faktor agama dalam pemerintahan. Indonesia memiliki 6 agama resmi, diantaranya Islam, Konghucu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu. Masing-masing ini memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial. Pemerintahan ini harus mampu menyesuaikan kebijakan dengan karakter religius masyarakat. Ada daerah yang sangat religius, moderat, hingga longgar. Perbedaan tingkat religiusitas masyarakat ini berdampak pada kebijakan pendidikan, sosial, hingga pemerintahan daerah. Contoh pengaruh agama Aceh. Aceh memiliki kekhususan menerapkan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dampaknya, calon kepala daerah wajib mampu membaca Al-Quran. Pimpinan SKPD juga wajib lulus tes baca Al-Quran. Kebijakan publik disesuaikan dengan nilai syariat. Aceh diperbolehkan menjalankan aturan agama karena status otonomi khusus yang diberikan pemerintahan pusat. Contoh pengaruh agama Bali. Bali memiliki budaya dan nilai agama Hindu yang sangat kuat. Pemerintahan di Bali menerapkan budaya lokal, seperti upacara keagamaan yang mempengaruhi hari kerja. Desain kantor pemerintahan bernuansa Hindu, dan banyak kebijakan daerah yang diselaraskan dengan adat dan upacara tradisi. Bali bahkan pernah mengusulkan otonomi khusus karena kekhasan budaya dan kesatuan wilayahnya. Jadi, kesimpulan, faktor sosial budaya mempengaruhi seluruh aspek pemerintahan, mulai dari pembuatan kebijakan, cara pelayanan publik, komunikasi pemerintah, hingga penerimaan masyarakat. Pemerintah harus memahami karakter budaya setiap daerah agar kebijakan lebih efektif, harmonis, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Keberagaman Indonesia bukan hambatan, tetapi kekuatan jika dikelola dengan tepat. Itulah video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Mira Andriani, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Pemerintahan, serta kepada teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga materi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.